Halo semuanya guys, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting ya. Nah, orang ini seakan-akan menyudutkan babi lalu mengangkat kucing sebagai hewan yang sangat berguna membasmi hama. Nah, mari kita simak videonya. Ini semoga kafir-kafir melihat, jadi kafir-kafir tahu, oh begitu ya duduk permasalahannya, sehingga orang Islam itu sangat ketat terhadap apa yang dimakan, apa yang diminum. Iya. Karena ini tekstual skriptura, tertulis eksplisit. Bukan implisit lagi. Gitu loh ya. Sebetulnya kalau kita ikuti perjanjian lama tanpa ada tahrif, perusakan teks, perusakan tafsir, sama, babi itu tidak boleh sejak zaman dulu kala. Orang kamu kalau punya duit coba main-main ke Israel sana. Ada nggak orang Yahudi makan babi? Nggak ono. Nggak boleh. Hinjir itu makanya ada yang mengartikan babi, ada yang mengartikan kotor. Itu kotor. Allah tuh mau kita bersih. Lu kotor lu makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ceritanya babi bisa jadi babi hutan tuh nantilah ya. Kita kasih pika tersendiri, video kajian yang tersendiri. Kita fokus ke sini aja dulu. Ya. Sendaknya dengan kajian ini kamu yang Islam tahu, yang kafir juga tahu kenapa Islam itu sangat ketat dalam hal makanan. Gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke babi, hinjir. Hinjir itu kemarin ada yang tanya, Mas apa aku lupa ya. Memang ada yang mengartikan itu kotor. Ya babi itu memang kotor seperti itu. Ya, seperti itu babi itu. Bahkan dia oleh petani dianggap hama babi itu karena merusak ya. Malam-malam Pak taninya sudah siap-siap besok memanen, sudah girang, sudah seneng, begitu pagi-pagi berangkat ke ladangnya sudah habis didahului babi, dipanen babi. Makanya di Australia itu ya, aku lihat di video itu ada pemburu babi bayaran, dari atas tuh dibidik dar gitu. Iya, kalau populasinya nggak terjaga akhirnya membludak ya dia jadi masalah. Begitu juga kucing ya, kita harus sayang sama kucing karena itu menjaga keseimbangan. Kalau kita nggak sayang sama kucing, populasinya nggak seimbang, tikus merajalela seperti yang disampaikan oleh wali kota Bandung tuh bagus itu. Lucu sekali kalau memang mau bilang haram, ya bilang haram saja. Nah, tidak usah repot-repot bikin ceramah ilmiah dadakan yang setengah matang hanya untuk menjatuhkan iman orang lain. Nah, kamu bilang babi itu haram, ya sudah, itu urusan agamamu. Tetapi jangan main-main dengan Alkitab seolah-olah kamu tahu isinya lebih dari umat Kristen itu sendiri. Jangan sok jadi ahli Alkitab yang kamu tidak percayai. Nah, itu ibarat orang yang tidak punya SIM tetapi ngotot mengatur lalu lintas. Dan soal perjanjian lama, nah jangan dikutip kalau kamu tidak mau jujur membaca keseluruhannya. Hukum Taurat itu bukan untuk kamu yang tentukan cara kerjanya, ya bukan kamu yang menentukan ya. Nah, Kristen bukan agama potong-potong ayat demi cocok logi. Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat Musa, melainkan di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Nah, Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari hati manusia. Nah, itu ada dalam Markus 7 ayat 18 sampai 23. Nah, tetapi ya, kutipan ini biasanya tidak masuk radar orang yang hobi mengutip hanya untuk menyudutkan ya teman-teman. Lalu kamu bawa-bawa kata kotor, apakah semua yang kamu anggap kotor harus kamu haramkan untuk orang lain? Nah, lalu kamu bawa-bawa kucing sebagai pembasmi tikus. Nah, sorry saja, ya sejak kapan diskusi makanan jadi perbandingan dengan hewan peliharaan? Nah, itu bukan argumen, itu plesetan logika. Nah, apa kamu pikir manusia hidup dari persepsi hewan? Nah, kalau begitu, jangan makan ayam, karena ayam juga makan cacing. Jangan minum susu sapi, karena sapi juga pipis di kandangnya sendiri. Dan kalau soal hama jadi standar moral makanan, maka jangan makan ikan, karena ikan bisa overpopulasi dan merusak ekosistem. Jangan minum air kelapa, karena kalau kebanyakan bisa bikin sakit perut. Semua hal yang berlebihan bisa merusak. Bahkan manusia itu sendiri bisa menjadi hama di bumi jikalau terlalu serakah
dan semaunya. Nah, sekali lagi, kalau keyakinanmu melarang babi itu pilihan spiritual. Tetapi kalau kamu harus menyerang iman orang lain demi membenarkan larangan itu, maka sebenarnya kamu bukan sedang berbicara soal babi. Kamu sedang menunjukkan rasa tidak aman pada keyakinanmu sendiri. Jadi berhentilah bertingkah seperti pahlawan logika sambil membawa-bawa agama orang lain ke meja otopsi. Nah, sebab iman harus dibuktikan dengan menjatuhkan iman orang lain. Itu bukanlah iman, itu hanya rasa iri yang dibungkus ayat-ayat. Bagaimana menurut kalian?